Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Fadila. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab yaitu al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lain, serta memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan keridhoannya. Macam-macam haji dan cara melaksanakannya. Yang pertama ada haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umroh secara sendiri-sendiri atau satu persatu. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari miqat, seseorang yang melakukan haji ifrad itu berniat melakukan haji dengan lafal labbaika bihajj. Jika telah selesai melakukan haji, ia berniat lagi untuk umroh, jika ia ingin melaksanakannya pada tahun itu juga. Selanjutnya ada haji tamatu, yaitu pelaksanaan haji yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Caranya ialah melakukan ihram untuk umroh dari miqat dengan niat labbaika bi umroh. Kemudian ke Mekah melakukan tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah, memotong rambut, dan mencabut pakaian ihram dan memakai pakaian yang biasa. Setelah waktu haji tiba, ia melakukan ihram untuk haji dan melakukan semua ketentuan-ketentuan haji sampai selesai. Sampai di sini berarti kedua ibadah tersebut telah selesai dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang ketiga ada haji qiran. Qiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, qiran diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bihajj wa umroh. Yang dilakukan dengan cara sejak ihram dari miqat, ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umroh selesai ditunaikan atau sampai tahalul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar jumroh Aqobah. Selanjutnya ada hikmah haji dan umroh. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah, serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung, binatang, bulan, matahari, serta segala sesuatu selain Allah. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Dan yang keempat, mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Selanjutnya ada syarat-syarat haji, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan atau istita'ah. Selanjutnya ada rukun haji. Jumhur ahli fikih sepakat menetapkan rukun-rukun haji sebagai berikut. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umroh. Ihram dilakukan dalam bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Waktu pelaksanaan niat atau ihram itu disebut miqat zamani. Niat itu diwujudkan dengan menanggalkan pakaian biasa dan memakai pakaian ihram. Yang kedua ada tawaf ifadah. Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf yaitu berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran. Dalam pelaksanaannya, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang tawaf. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, 3 kali putaran pertama berjalan agak cepat dan 4 kali putaran berikutnya berjalan secara biasa. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan. Dalam konteks haji, sa'i yaitu berjalan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali pula. Jadi, sa'i dilakukan sampai 7 kali. Selanjutnya ada wukuf di Arafah. Yang dimaksud dengan wukuf adalah kehadiran seseorang jamaah haji di Padang Arafah, dan sebaiknya dilakukan di Jabal Al-Rahmah, baik dalam keadaan suci, haid, nifas, maupun dalam keadaan junub. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing
pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan rukun umroh menurut kebanyakan ahli fikih yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji, dan apabila ditinggalkan, wajib membayar dam. Yang pertama itu ada bermalam di Musdalifah. Musdalifah adalah nama daerah yang terletak antara Arafah dan Mina. Kewajiban bermalam di Musdalifah ini dapat terpenuhi dengan kehadiran dan istirahat sebentar di Musdalifah. Yang kedua ada bermalam di Mina. Mina adalah salah satu daerah yang terletak di sebelah timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui Musdalifah lebih kurang yaitu 20 km. Yang ketiga ada tawaf wada, adalah tawaf selamat tinggal. Tawaf ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah airnya. Yang keempat ada melempar jumroh. Melempar jumroh dilakukan dengan batu kerikil atau batu-batu kecil. Menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melontar itu hendaknya sesudah terbit matahari. Waktunya sampai terbenam matahari pada hari tasyrik. Waktu melempar jumroh itu 3 atau 4 hari, yaitu pada hari nahar di tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Tanggal 11 Zulhijjah melempar ketiga jumroh secara berurutan, yaitu yang pertama jumroh ula 7 kali lemparan, kedua jumroh wusta juga 7 kali lemparan, dan jumroh Aqobah juga 7 kali lemparan. Saat itu kita masih di Mina. Pada tanggal 12 Zulhijjah kembali melempar ketiga jumroh seperti tanggal 11 Zulhijjah. Selanjutnya ada bercukur atau bergunting rambut. Yang dimaksud dengan bercukur ialah menghilangkan rambut di kepala dengan pisau atau sejenisnya, atau bisa juga dengan mencabutnya walaupun 3 helai rambut. Adapun yang dimaksud dengan bergunting ialah memotong rambut kepala dengan gunting atau sejenisnya. Bercukur menurut kesepakatan ahli fikih hanya diwajibkan terhadap laki-laki, sementara bagi perempuan hanya diwajibkan memotong atau menggunting rambut saja. Bercukur atau bergunting dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah pada hari nahar, dan jika ia mempunyai kewajiban dam, maka bercukur atau bergunting dilakukan setelah menyembelihnya. Selanjutnya ada sunat-sunat haji. Yang pertama menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan. Jika tidak memungkinkan, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Jika mungkin, melakukannya setiap putaran ketujuh. Yang kedua ada berjalan kaki jika mampu. Jika tidak mampu disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan. Yang ketiga al-idtiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri. Hal itu berlangsung sampai melakukan sholat idtiba. Selanjutnya ada yang membatalkan haji. Pada prinsipnya, yang membatalkan haji yaitu apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun yang dimaksud. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.